Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali ke channel YouTube aku dan sebelumnya perkenalkan namaku Dinda Ayu Arianti Sukma dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS angkatan 2020. Dan di sini aku akan membahas tentang materi asam basa. Sebelum kita bahas materi asam basa lebih jauh, mari kita bahas asam basa menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Arrhenius tahun 1883. Jadi Arrhenius mengemukakan suatu atom dalam disertasinya, yaitu bahwa senyawa ionik dalam larutan akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Dan di sini bisa kita lihat yaitu asam sebagai zat atau senyawa yang dapat menghasilkan H+ dalam air. Contohnya kayak HCl. Terus basa yaitu zat atau senyawa yang dapat menghasilkan OH- dalam air, yaitu kayak NaOH. Nah, yang ketiga yaitu reaksi netralisasi, adalah reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam HCl, NaOH, NaCl plus H2O, lalu ada H+ plus OH-, lalu H2O. Nah, kelebihan dari teori ini yang pertama yaitu mampu membedakan sifat asam dan basa di air karena adanya ion H+ dan OH-. Dan untuk kelemahannya nih, yang pertama tidak dapat menjelaskan sifat asam atau basa untuk zat yang tidak memiliki H+ atau OH-. Jadi di sini itu Arrhenius tidak bisa mengatakan NH3 basa karena tidak memiliki OH-, padahal NH3 adalah basa. Lalu di sini yang kedua ada kelemahannya juga, yaitu ketika H2O dimasukkan dalam persamaan reaksi, tidak ada perubahan H2O di dalamnya. Jadi HCl plus H2O menghasilkan H+ plus Cl- plus H2O. Itu salah. Padahal yang benar H+ akan ditarik H2O membentuk ion H3O+ atau ion hidronium. Jadi yang benar seperti ini teman-teman. HCl plus H2O akan menghasilkan H3O+ plus Cl-. Itu yang benar. Langsung ke teori asam basa yang kedua, yaitu menurut Bronsted-Lowry tahun 1923. Jadi pada tahun 1923, Johannes Bronsted dari Denmark dan Thomas Lowry dari Inggris mempublikasikan tulisan yang mirip satu sama lain secara terpisah. Jadi pendekatan teori asam basa Bronsted-Lowry tidak terbatas hanya pada larutan berair, tetapi mencakup semua sistem yang mengandung proton atau H+. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu asam, zat atau senyawa yang dapat mendudukan proton H+, bisa berupa kation atau molekul netral. Yang kedua itu basa, itu zat atau senyawa yang dapat menerima proton atau H+ juga, bisa berupa anion atau molekul netral. Nah, teman-teman, mengacu teori asam basa Bronsted-Lowry akan terjadinya transfer proton, maka dikenal istilah dengan pasangan asam basa konjugasi. Jadi pasangan asam basa terjadi setelah serah terima proton, itu disebutnya asam basa konjugasi ya teman-teman. Dan di sini ada gambarnya asam basa, yaitu pasangannya asam konjugasi dan basa konjugasi. Nah, sekarang perhatikan reaksi ionisasi asam fluorida atau HF. Jadi reaksi ini adalah reaksi asam lemah dalam air dan akan mengalami ionisasi sebagai berikut. Ini ya teman-teman untuk gambarnya. Jadi dari reaksi di atas, H2O merupakan basa karena menerima ion H+ atau akseptor proton dari HF sehingga berubah menjadi H3O+. Sedangkan HF merupakan asam karena memberikan ion H+ atau donor proton kepada H2O dan berubah menjadi ion F-. Lalu jika asam HF bereaksi, maka akan terbentuk basa F-, sedangkan H2O bertindak sebagai basa dan membentuk asam H3O+. Jadi dari reaksi kesetimbangan tersebut itu terdapat dua asam dan dua basa, masing-masing satu pada setiap sisi dari panah. Dan ini untuk gambarnya teman-teman. Jadi pasangan antara HF dan F-, H2O dan H3O+ disebut pasangan asam basa konjugasi. F- adalah basa konjugasi dari HF, sedangkan HF sendiri adalah asam konjugasi dari F-.
Jadi pada kesetimbangan ini kita juga melihat bahwa H2O merupakan basa konjugasi dari H3O+ dan H3O+ adalah asam konjugasi juga dari H2O. Nah, dalam teori asam basa Bronsted Lowry juga memiliki kelebihan nih teman-teman. Nah, yang pertama dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam larut air dari selain air. Yang kedua, selain dalam molekul, Bronsted Lowry juga dapat menjelaskan kation dan anion yang bertindak sebagai asam atau basa. Nah, yang ketiga dapat menjelaskan hubungan antara kekuatan asam dan basa konjugasinya. Jika asam semakin kuat, maka basa konjugasinya akan semakin lemah. Namun, jika basa semakin kuat, maka asam konjugasinya akan semakin lemah. Di samping kelebihannya, teori ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan konsep asam basa untuk reaksi oksida asam CO2, SO3, dan lain-lain. Dan oksida basa seperti Na2O, CaO, dan lain-lain yang menghasilkan garam. Nah, yang kedua, tidak dapat menjelaskan senyawa seperti BF3, AlCl3, dan lain-lain yang bersifat sebagai asam karena senyawa seperti ini tidak memiliki proton atau H+. Kita udah membahas tentang teori Arrhenius ya, dan tadi juga barusan kita membahas teori Bronsted Lowry. Jadi ada nih teman-teman hubungan antara teori Bronsted Lowry dengan teori Arrhenius. Jadi di sini kan bisa kita lihat teori asam basa Bronsted Lowry tidaklah bertentangan dengan teori asam basa Arrhenius. Justru lebih melengkapi. Jadi ion hidroksida tetap bertindak sebagai basa. Nah, alasannya itu karena mampu menerima ion hidrogen dari asam dan juga dari air. Lalu yang kedua itu ada asam menghasilkan ion hidrogen dalam larutan. Nah, sebab asam bereaksi dengan molekul air dengan cara memberikan protonnya kepada air. Jadi ketika gas hidrogen klorida dilarutkan dalam air, molekul hidrogen klorida akan memberikan protonnya sebagai ion hidrogen kepada air untuk menghasilkan asam klorida. Dan yang terakhir itu ada ikatan koordinasi terbentuk antara satu pasang elektron bebas pada atom oksigen dengan ion hidrogen. Dari HCl menghasilkan ion hidronium. Hidronium itu H3O+. Lalu yang ketiga nih kita masuk ke teori Lewis tahun 1923. Jadi Lewis ini mengemukakan teori asam basa dalam buku Thermodynamics and the Free Energy of Semi-Salt Substance. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi asam itu zat atau senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain yang membentuk ikatan baru. Untuk bahasanya, zat atau senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru juga. Nah, di sini tuh ada produk dari reaksi asam basa Lewis. Itu bisa disebut dengan senyawa kompleks. Jadi proton merupakan asam Lewis. Jadi di sini itu Lewis mengembangkan reaksi asam basa yang menyangkut zat atau senyawa yang tidak mempunyai atom H dalam senyawanya. Dan secara umum reaksi asam basa Lewis terjadi apabila ada basa yang mendonorkan pasangan elektronnya dan asam yang menerima pasangan elektron tersebut untuk membentuk ikatan baru. Jadi produk yang terjadi dari reaksi asam basa Lewis disebut dengan senyawa kompleks, dan ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman, contoh sederhana dari reaksi asam basa Lewis adalah reaksi pembentukan ion hidronium dan ion amonium. Dan di sini bisa kita lihat ya gambarnya, itu ada yang pertama pembentukan ion hidronium, yang kedua ada pembentukan ion amonium. Selanjutnya itu kita akan bahas asam Lewis nih. Jadi asam Lewis ini spesies yang bertindak sebagai asam Lewis harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut nih. Bisa kita lihat, asam Lewis adalah zat yang menerima pasangan elektron. Yang kedua, harus mempunyai orbital kosong. Yang ketiga, asam Lewis adalah zat yang elektrofilik atau suka terhadap elektron. Yang keempat, ketika berikatan dengan basa, maka asam Lewis akan menyediakan orbital kosong dengan energi terendah yang berikatan. Nah, contoh zat yang dapat bertindak sebagai asam Lewis itu yang pertama, semua kation adalah
asam Lewis karena dapat dengan mudah menangkap elektron seperti contohnya CO2+, Fe2+, Fe3+, dan lain-lain. Yang kedua, sebuah atom, ion, atau molekul yang tidak lengkap oktetnya dapat bertindak sebagai asam Lewis seperti Bf3 dan AlF3. Jadi yang ketiga juga molekul di mana atom pusatnya memiliki lebih dari 8 elektron dari terluarnya bisa menerima elektron lagi dan dapat bersifat sebagai asam Lewis seperti SiBr4 dan SiF4. Dan yang terakhir itu ada molekul yang mempunyai dua buah ikatan rangkap dua di antara sebuah atom. Dapat bertindak sebagai asam Lewis juga. Jadi contohnya seperti CO2, SO2, dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah membahas asam Lewis, kita lanjut ya ke basa Lewis. Jadi berikut adalah ciri-ciri spesies yang dapat bertindak sebagai basa Lewis. Yang pertama, kebalikan dari asam Lewis, jadi biasanya adalah spesies yang mendonorkan proton. Yang kedua, harus memiliki pasangan elektron bebas. Yang ketiga, basa Lewis adalah nukleofilik yang mudah mendonorkan pasangan elektron bebasnya ke spesies yang bermuatan positif. Dan yang terakhir, ketika berikatan dengan asam akan menggunakan orbital molekul dengan tingkat energi tertinggi. Jadi kita juga ada contoh dari basa Lewis, itu ion atau molekul bebas yang memiliki pasangan elektron bebas bisa menjadi basa Lewis. Jadi ini ada beberapa anion berikut bisa memberikan elektronnya kepada asam seperti OH-, CN-, CH3COO-, NH3, H2O, CO, dan lain-lain. Dan di sini bisa kita lihat yaitu gambar dari beberapa asam basa Lewis ya teman-teman. Teori Lewis ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kita akan membahas soal kelebihan dulu, yaitu yang pertama dapat memperluas teori sebelumnya. Jadi bahwa untuk menentukan suatu zat itu asam atau basa tidak harus melibatkan transfer proton H+. Dan yang kedua itu kekurangan teorinya, yaitu yang pertama tidak dapat menjelaskan kekuatan asam basa. Kekurangan yang kedua tidak dapat menjelaskan asam seperti HCl, H2SO4 yang tidak membentuk ikatan koordinasi dengan basa. Karena menurut Lewis senyawa ini tidak dianggap sebagai asam. Dan yang ketiga, teori Lewis tidak cocok untuk reaksi asam basa, yaitu netralisasi. Akan membahas hubungan antara teori Lewis dan teori sebelumnya, yaitu teori Bronsted-Lowry ya. Jadi basa Lewis adalah donor atau penyumbang pasangan elektron. Nah, hal yang paling mudah untuk melihat hubungan tersebut adalah dengan meninjau dengan tepat mengenai basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, suatu zat disebut basa ketika mampu menerima ion hidrogen. 3. Contoh basa merupakan Bronsted-Lowry adalah ion hidroksida, amonia, dan air saat direaksikan dengan asam, dan ketiganya bersifat khas. Lalu, teori Bronsted-Lowry mengatakan bahwa ketiganya berperilaku sebagai basa karena ketiganya bergabung dengan ion hidrogen. Tapi teori Lewis mempunyai alasan tersendiri kenapa ketiga-tiganya yang tadi seperti ion hidroksida, amonia, dan air dapat digolongkan sebagai basa. Alasan ketiganya bergabung dengan ion hidrogen adalah karena ketiganya memiliki elektron mandiri. Dan kedua teori itu sama-sama terbukti kebenarannya. Asam Lewis adalah akseptor pasangan elektron. Dalam contoh reaksi-reaksi basa di atas, bila OH-, NH3, dan H2O berperan sebagai basa, maka H+ yang menerima pasangan elektronnya disebut sebagai asam. Dalam reaksi di atas, amonia atau NH3 dapat menyumbangkan pasangan elektron bertindak sebagai basa, sedangkan Bf3 yang menerima pasangan elektron bertindak sebagai asam. Jadi pada teori Bronsted-Lowry, Bf3 tidak sedikit pun disinggung mengenai keasamannya. Nah, itu dia tadi barusan penjelasan singkat dari saya mengenai teori asam basa menurut para ahli. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.